guys, kembali lagi bersama saya DMZ di Baskom, bahas dari market. Nah, hari ini spesial karena ini adalah kita akan upload di unusual time ya. Jadi di hari Kamis mudah-mudahan sudah kita upload ya. Nah, kali ini kita membahas masalah teknikal, lebih ke teknikalnya karena kan minggu lalu kita udah bahas nih pergerakan market minggu ini gimana gitu kan, ternyata terutama dari rupiah ya, ternyata rupiahnya melemah lebih dari perkiraan kita. Tadinya kan kita ada rupiah berada di 14.250 lah paling enggak gitu kan, melemah sampai 14.250 dari yang tadinya 14.200-an. Tapi ternyata di Kamis penutupan tanggal 3 November, kalau 11 Maret. 3 November ini rupiahnya sudah menyentuh level 14.300. IHSG juga ya sebenarnya masih dalam range lah ya, penurunan cuman masih dalam range. Nah, untuk mengantisipasi market yang agak sedikit menurun ini, kita sudah mengundang suhu kita. Kita biasa memanggil dia ini Suhu Iqbal. Suhu Iqbal, selamat malam Iqbal. Malam Bro Baskom, Bro Dimas, Bro Lala. Bro Arif masih di market nih, bus. Jadi baru saya sendiri aja nih, ditemanin Suhu Iqbal. Oke, gimana? Gimana nih Suhu Iqbal? Kemarin kan nih dari hari Rabu ini sampai 14.300 menantikan FOMC meeting. Ya, nah ini market sepertinya agak-agak negatif tones-nya. Nah, kedepannya menurut Suhu Iqbal gimana nih pandangannya nih, Bung Iqbal? Oke, jadi oke, gue gini juga. Yo, hai guys, ketemu lagi bersama gue Iqbal. Ya udah. jadi intinya gini. Even tapering itu dilakukan, udah pasti akan dilakukan di akhir tahun ini, kemungkinan besar impact-nya tidak akan sebesar pada saat tapering pertama kali di tahun 2013 waktu itu. Wow, ini udah lama bener ya, sampai nariknya 2013 nih. Waktu itu tuh masih belum lahir kayaknya nih, Bu. Suhu Iqbal udah terjun di market ini ya kayaknya ya. Gue di dalam kandungan udah ngecap nih. Jadi tenang aja loh. Jadi intinya adalah waktu itu 2008 subprime mortgage, terus mereka melakukan QE dan selesai akhirnya melakukan awal taper itu di tahun 2013. Iya. Kenapa waktu 2013 kita kedodoran rupiahnya? Karena hot money-nya terlalu besar waktu itu, masuk ke pasar obligasi dan pasar saham kita. Oh iya, betul. Nah, sementara untuk sekarang, kenapa saya bilang pelemahan rupiah akan terbatas? Karena hampir sebagian besar pemilik obligasi sekarang domestik, which is itu adalah bank yang tidak bisa mengalurkan kreditnya, dan mereka akhirnya membeli surat hutang agar beban bunga deposito dana pihak ketiga bisa mereka bayarkan dengan kupon yang didapat dari obligasi, begitu ya? Iya. Nah, kalaupun ada jatah asing di dalam obligasi tersebut maksudnya di Indonesia, itu jumlahnya udah sedikit sekali, Bro Dim. Iya. Ya, jadi dulu banyak uang dari luar, sekarang lebih sedikit lah ya, jadi nggak bakal pengaruh banyak ya. Yes, betul. Karena mulai dari 2018 sebelum pandemi pun obligasi kita sudah kurang diminati waktu itu oleh asing di tengah kecenderungan kenaikan suku bunga BI. Jadi obligasi kita waktu itu dari 2018 sampai sebelum pandemi ya lumayan koreksi agak cukup dalam, dan mulai ada kenaikan di 2019 akhir sampai 2020 awal sebelum pandemi, kehitlah pandemi, jatuh lagi obligasi kita. Nah, jadi intinya adalah dengan kalau kita ngomong US rupiah, khususnya rupiah, berarti kita ngomongin seberapa besar uang yang keluar dari Indonesia yang membuat rupiah melemah, benar ya? Yeah. Nah, untuk sekarang sudah sedikit asing yang ada di Indonesia, even itu di pasar saham. Nah, untuk teknikalnya sendiri, on daily basis, resist itu batasan atas untuk US rupiah ada di 14.325 sampai 14.340. Itu nanti mungkin Bro Dim akan kasih slide-nya untuk chartingnya ya.
Kenapa saya Boleh. bisa bilang dia di angka 14.325 sampai 14.340. Di situ ada pergerakan harian lah. Kita pakai moving average dengan indikator pendukung RSI, stochastic, moving average, convergent, divergent. Jadi ada beberapa indikator pendukung untuk melihat pergerakan US rupiah agar lebih presisi. Oke. Ya, itu technical technical itu ya, yang RSI, MACD dan lain-lainnya ya. Betul, dikombinasikan dengan pergerakan harian. Oke, jadi gimana? Jadi berdasarkan chart tools-tools tersebut ada resistance batas atas di 14.325, 14.340 ya, Bung Iqbal ya. Betul, betul. Jadi kalaupun rupiah akan melemah, mungkin area yang harus di break itu dulu. Pertanyaan berikutnya, kalau bisa di break, mau kemana rupiah lebih lanjut? Begitu ya, Bro Dim? Iya, betul. Nah, berarti kita bedah on weekly basis. Agak lebih jauh nih kita bedahnya. Oke. Tadi chart daily, sekarang kita ganti chart weekly gitu ya. Betul. Jadi on weekly basis untuk USD IDR mingguan atasnya cuma 14.446 sampai 14.404. Itu area dia. Itu area dia. Ya. Karena ini analisa dari technical itu terbentuk oleh fundamental. Itu dulu yang perlu kita ketahui bersama-sama ya. Jadi fundamental dulu, barulah kebentuk technical gitu ya. Ya. Berarti kalau kita ngomong technical, atasnya cuman on weekly basis 14.446 sampai 14.404. Pertanyaan berikutnya lagi, kalau bisa di break. Oke. Kalau memang rupiah akan melemah di atas 14.446, berarti ada sesuatu yang terjadi walaupun sentimen positif menjelang akhir tahun cukup besar, window dressing khususnya. Benar Bro Dim ya? Ya, betul. Yes, betul. Itu yang bisa menarik dana asing masuk ke Indonesia, masuk ke pasar saham ataupun obligasi untuk mencari yield yang lebih besar. Benar ya? Betul. Nah, berarti kalau memang rupiah melemah di atas 14.446, berarti ada sesuatu yang besar. Entah corona, gelombang 3, ataupun terjadi bencana yang cukup besar. Perubahan iklim contohnya. Ya. Iya. Itu special case banget lah itu ya, berarti ya. Yes, betul. Kalau nggak ada kejadian itu, rupiah tidak akan melemah melebihi 14.446. Menurut saya. Mantap Suhu Iqbal. Keren sekali ya. Jadi kurang lebih pergerakan rupiah seperti itu ya. Tadi yang seperti Bung Iqbal katakan ya paling 14.325, 350 untuk mingguan. Kalau misalnya break 14.400-an ya. Ya, untuk daily 14.325 sampai 14.350, untuk weekly 14.446 sampai 14.404. Iya, oke, sip. Oh ya, mungkin sebelum ke lebih lanjut ini harus kita ini dulu ya. Catat dulu bahwa recording ini dilakukan pada tanggal 3 November jam 8 lah kurang lebih ya, jam 8 malam sebelum FOMC meeting jam 1 dini hari nanti gitu ya Bung Iqbal ya. Supaya Betul, clear. betul. Nah, ini menarik nih Bro Dim kalau kita ngomongin FOMC ntar pagi nih Bro Dim. Ya. Gimana Bung Iqbal? Oke, jadi gini. FOMC ntar pagi itu akan membicarakan seputar pengurangan pembelian obligasi mereka. Tapering lah bahasanya. Ya. Benar ya? Cuman yang akhir-akhir ini terjadi di semua negara maju, mereka mengalami namanya stagflasi. Keren kan bahasanya tuh? Betul, stagnan dan inflasi ya. Betul, kalau nggak salah. Betul. Berarti inflasi tidak sehat. Kenapa saya bisa katakan inflasi tidak sehat? Karena angka pertumbuhan orang yang bekerja tidak naik secara signifikan mengimbangi angka inflasi yang naik. Ngerti nggak maksud saya nih? Iya. Ya. Nah, jadi karena di Amerika, kalau Bro Dim, di Amerika sekarang, Bro Dimas dapat tunjangan $300 per minggu. Nggak usah kerja. Pilihannya, Bro Dimas mau kerja atau nggak kalau dapat tunjangan $300? Enak juga tuh ya. Enak. Pasti lu nggak akan kerja ya nggak? $300 men. Kali, itu per orang loh. Kali 4 minggu, 1.200 nggak kerja. Lu pulang berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore. Ya nggak? Gitu-gitu doang.
Gitu-gitu doang pertanyaannya. Ya kan, gitu-gitu doang. Nah, makanya gue bilang, di Amerika enak. Makanya itu yang menyebabkan 20 negara bagian di Amerika mengurangi penjatahan pemberian tunjangan. Karena mereka melihat orang-orang jadi makin malas nih. Itu yang menyebabkan harganya naik, yang bekerjanya nggak naik-naik. Ngerti nggak, bro? Kalau di Ya, Indonesia, dulu sebelum ada BPJS, lu sakit di bawah jembatan, paling orang ya tinggal nunggu mati aja tuh. Bener nggak? betul. Nah, beda. Makanya sekarang, jadi intinya nanti pagi itu, kalau saya melihat kemungkinan taper yang Bro Dim pernah jelaskan di Baskom sebelumnya, iya 100% benar. Taper akan terjadi akhir tahun ini. Cuma, yang ditakutkan oleh market sebenarnya bukan taper ya Bro Dim. Apanya nih, Bung Iqbal? Kapan kenaikan suku bunga pertama kali dimulai? Ya, betul. Itu. Nah, itu dia. Betul. Ya. Nah, yang perlu dicatat, jumlah pengangguran di Amerika itu bulan Februari 2020 sebelum pandemi 3,5%. Per Mei kemarin, Mei 2021, angka penganggurannya 5,8%. Oke. Per Agustus kemarin berubah menjadi 4,8%. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah mereka akan menurunkan suku bunga secara cepat jika unemployment rate-nya masih bermain di atas 4%? Menaikkan suku bunga kali ya maksudnya ya, jika betul, menaikkan suku bunga. Gitu. Jadi pertanyaannya adalah, apakah dia akan menaikkan suku bunga secara cepat jika melihat pengangguran masih di atas 4%? Bro Dimas, jawabannya gimana? Ya, kalau penganggurannya masih tinggi, ngeri-ngeri juga ya. Betul. Kenapa? Kenapa kalau penganggurannya tinggi masih ngeri-ngeri juga menurunkan suku bunga? Menaikkan suku bunga, sorry. Ya, intinya kan bisnis mau expand, kalau mau minjem duitnya tinggi ya susah juga ya. Yes, 100% correct, Api. Ya, jadi betul. Jadi kalau suku bunganya naik, kemungkinan ekspansi untuk pinjam duit ya perusahaan makin kegiles di tengah harga energi ya untuk mendorong produksi cukup tinggi ya Bro Dim, harga gas, harga solar ya kan naiknya cukup signifikan kan. Jadi tahun depan belum tentu juga ya naikin suku bunga, atau gimana nih menurut Bung Iqbal? Saya melihat angkanya ada di angka 4. Kalau dia bisa turun di bawah angka 4 unemployment rate-nya, kemungkinan suku bunga akan naik. Nunggu itu dulu ya? Nunggu itu aja. Kalau inflasi kita nggak ngomong, karena mereka dulu ngomong gini, saya akan menaikkan suku bunga dan tapering pada saat angka inflasi di atas 2%. Sekarang 3,8 bro. Iya kan? Iya. Iya, permasalahan inflasi nggak sehat. Jadi nggak mungkin dia menaikkan suku bunga walaupun inflasinya tinggi. Dia akan melihat angka penganggurannya. Begitu Bro Dim. Oke, nah berarti implikasi terhadap ISG gimana nih? So far kan agak turun nih profit taking. Nah, kedepannya gimana nih setelah FOMC meeting menurut Bung Iqbal dan secara teknikalnya? Oke, menarik di sini. Pertanyaan yang cukup baik. Menurut saya, berdasarkan penutupan tadi, pertama, tadi beberapa hari ini saya menganalisa bahwa indeks akan koreksi di bawah dan akan mendekati area 6420 sampai 6390. Ternyata berbalik arah hari ini, menjelang FOMC nanti pagi. Agak rebound ya tadi ya? Agak rebound. Nah, menariknya adalah yang masuk dari area 6050 sampai 6100. Asing belum keluar. Ya, gede, cukup besar nih di bulan Oktober kemarin asing masuk cukup besar. Oke. Jadi, bentukan candle on daily basis, indeks hari ini cukup menarik. Jadi kalau teman-teman dengar podcast ini, teman-teman bisa Google tuh bentukan candle hari ini tanggal 3 November berdasarkan 2 hari candle kemarin, namanya adalah bullish harami. Oke, candlestick pattern ya. Yes, betul. Bullish harami. Ini artinya apa nih? Harami. Tapi ada juga yang bilang bentukan candle 3 hari belakangan ini namanya three inside up. Nah, dua-duanya bullish nih.
Oke oke. Kita bahas on daily basis. Terus indikator pendukung yang di bawah, baik lagging indikator maupun leading indikator, dua-duanya positif. Hmm. Berarti mau naik nih, bener ya? Iya 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 iya. Oke, berarti kita akan ngomong resistnya di berapa? Resistnya adalah once indeks besok bisa tutup di atas 6.600, maka indeks akan coba all time high di 6693. Oke Keren oke. ya? Jadi kalau Nah, ya, betul. kita lihat pattern besok, kalau misalnya naik, berarti masih bisa melanjutkan tren ke atasnya lagi nih, Bung Iqbal ya. Betul, betul. Kalau dia bisa break 66, dia akan coba all time high di 6693. Once dia bisa main di atas 6693, let's say di 6700, berarti sky is the limit. Nggak Wih, ada limitnya lagi. mantap. Mantap, mantap. Seru banget dong nih ya kalau begini ya, ISG ya. Harus dibuat naik nih besok nih sepertinya. Betul. Tapi ada tapinya, Dim. Kalau kita bongkar on weekly basis, indeks masuk technical correction. Oke oke. Ya kan? Nah, support index itu pun pelemahannya juga terbatas ke area 6.360 on weekly basis. Oke oke. Gitu, Berarti Bro Dim. secara weekly minggu depan itu masih bisa jadi terjadi koreksi juga ya sebelum nanti chartnya dilihat lagi berarti ke depannya gitu ya, Bung Iqbal ya. Betul. Nanti misalnya teman-teman mau ikutin update-nya lagi, teman-teman dari Baskom, khususnya Dimas dan Lala, dan saya juga mungkin akan update technical Wih, serta ya, fundamental ya, Bro Dim, minggu depan ya. betul. Karena memang chartnya kan berubah-berubah nih ya. Dan ini Betul. perlu diperhatikan juga nih patternnya seperti apa gitu ya. Tapi untuk sementara berarti kalau bisa disimpulkan ya dari rupiah ya mungkin pelemahan masih ada bisa jadi tapi mungkin agak terbatas. Begitu ya Bung Iqbal ya. Betul, Nah, kalau 14.446. kalau dari Betul. ASG kita lihat nih besok seperti apa. Kalau misalnya naik berarti harusnya trennya masih melanjutkan naik ya. Betul. Betul Sementara sekali, Bro Dim. tapi ada satu sisi resikonya secara weekly sebenarnya masih ada potensi dia juga bisa turun ya. Technical Gitu. correction, betul. Oke, technical correction tuh berarti kalau lagi turun kita ambil aja gitu ya, Bung Iqbal ya. Betul, kalau bisa nextnya kalau kita mau update lagi di level-level berapa sih? Karena kan ini waktu terbatas ya, Bro Dim. Iya, iya, iya. Ya, jadi di level-level berapa sih kita kalau mau beli dan berapa besar sih porsinya kalau kita mau masuk di level-level yang tadi? Begitu, Bro Dim. Iya, betul, betul. Iya, iya. Bung Iqbal insight-nya juga luar biasa. Thank you banget udah join. Jangan lupa buat teman-teman semua nih bisa juga kalau misalnya ada pertanyaan ya, Bung Iqbal ya, bisa juga Betul. di Instagram kita atau mungkin di YouTube itu kan ada kolom komentar, bisa juga tuh di komen di situ ya. Gitu Boleh, nanti benar. betul nanti kita bisa bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bukan begitu ya, Bung Iqbal? Betul, Bro Dim, ini muka gua nggak diliatin, suara aja. Boleh lah kirim foto nih ntar di Iya, iya, upload. iya, iya.